Dalam wisuda ini, ada sebanyak 240 wisudawan yang terdiri dari 128 orang dari program teknik permesinan, 63 orang dari program kimia industri, dan 49 orang dari program analisis pengujian laboratorium. Dalam meningkatkan misi pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, SMK SMTI Pontianak berupaya secara maksimal agar lulusan dapat diterima di dunia kerja. Upaya ini perlahan meningkatkan persentase serapan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda lulusan SMK SMTI Pontianak angkatan ke-52. Pada hari ini akan diwisuda sebanyak 240 lulusan yang terdiri dari 128 dari program teknik pemesinan, 63 orang dari program kimia industri, dan 49 orang dari jurusan analisis pengujian laboratorium. Jadi total jumlah lulusan sampai dengan angkatan ke-52 ini yaitu sebanyak 5.920 orang yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan luar negeri. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang telah kita lalui bersama terus mengalami penurunan dan membuat aktivitas ekonomi global mulai membaik seiring dengan proses relaksasi dan normalisasi di setiap negara. Pada tahap normalisasi ini tidak meruntuhkan semangat kami untuk terus melakukan pengembangan media pembelajaran melalui program Smart School pembelajaran sebagai upaya mendigitalkan seluruh aspek yang ada di sekolah, meliputi pembelajaran, manajemen sarana dan prasarana sekolah, dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, SMK SMTI Pontianak juga berupaya secara maksimal agar lulusan dapat diterima di dunia kerja. Kegiatan promosi lulusan kepada dunia industri tetap dilakukan seiring dengan pulihnya semua sektor industri. Upaya ini perlahan meningkatkan persentase serapan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini harus tetap kita syukuri dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan dan industri yang telah menjadi mitra kami dan berperan penting dalam meningkatkan keterserapan lulusan SMK SMTI Pontianak. Dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global, SMK SMTI Pontianak mengacu pada keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1009 tahun 2021 tentang pembangunan vokasi industri bertaraf global menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sebagaimana telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Peraturan tersebut bermaksud bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dan atau berwirausaha dalam bidang tertentu. Dimulai dengan pengembangan pendidikan dual system dengan menggunakan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics learning model bertaraf internasional. Dalam mewujudkan proses pembelajaran STEM sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, teknologi, mesin, dan matematika. Dengan adanya corporate university seperti apa yang dijelaskan tadi, kita mempunyai 5 misi yang sama. Jadi sekolah kementerian yang ada di Indonesia itu memiliki 5 misi yang sama. Yang pertama itu penyelenggaraan pendidikan dual system atau sistem ganda itu 1 tahun. Artinya mereka praktek kerja industri atau praktek kerja lapangannya 1 tahun di perusahaan. Kenapa 1 tahun? Dalam rangka untuk menyiapkan mereka, membudayakan mereka budaya kerja di perusahaan seperti apa. Kemudian kedua, melaksanakan pengabdian masyarakat dalam membentuk ekosistem IKM. Nah, jadi kita juga melakukan konsultasi jasa industri terkait
perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitasnya terkait masalah teknologi ataupun hasil riset kita yang ada di SMK Pontianak itu akan kita sampaikan ke pihak perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi 4.0. Nah, kebetulan sekolah kami baru dijadikan pilot project untuk penerapan implementasi 4.0 berbasis RFID, Internet of Things dan segala macamnya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembangkan LSP, skema kompetensi LSP dan uji kom LSP. Nah, di situ kita setiap tahunnya siswa kita itu tetap kita uji komkan standar LSP dan BNSP, nanti keluarannya sertifikat BNSP yang diakui secara nasional, sehingga pada saat mereka kerja di jurusannya itu mereka punya SIM yang legal. Nah, artinya mereka benar-benar profesional di bidangnya. Terus yang terakhir tadi yang seperti saya jelaskan yaitu kelas industri seperti yang saya jabarkan sebelumnya. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Perpres 68 tahun 2022 ya. Kebetulan saya tim perumusnya, salah satu tim perumus Perpres tersebut. Pada prinsipnya bahwa kita akan pemerintah serius ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten ya, karena sumber daya manusia itu memegang peranan penting di dalam pembangunan nasional atau pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk itu pemerintah ingin melakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Jadi ingin membenahi secara menyeluruh pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi biar dapat menghasilkan SDM yang kompeten, syukur-syukur bisa menghasilkan SDM yang siap berwirausaha. Itu yang pertama. Nah, ada 6 langkah yang akan dilakukan pembenahan. Yang pertama adalah pemerintah akan menyusun sistem informasi pasar kerja. Jadi nanti pengembangan pendidikan itu dasarnya adalah sistem informasi pasar kerja. Di situ akan dibuat sistem berapa sih kebutuhan SDM nasional itu, baik itu kompetensinya seperti apa, jenisnya seperti apa, jenjangnya seperti apa, wilayahnya di mana gitu ya. Itu akan disusun dan bisa diakses secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin membenahi SMK. Ya, SMK atau sekolah kejuruan itu akan dikembangkan berbasis kompetensi, link dan match dengan industri, dan bahkan untuk SMK itu akan dikembangkan SMK unggulan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ingin membenahi dalam Perpres itu ingin membenahi pendidikan tinggi vokasi, yaitu apakah politeknik, apakah akademi, yaitu politeknik atau pendidikan tinggi vokasi yang berbasis kompetensi, link dan match dengan industri, bahkan menuju dual system, ya, menuju dual system. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dalam Perpres itu akan membenahi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan. Ya. Itu akan dibenahi, semua juga berbasis kompetensi, mengacu kepada feature job, skilling, reskilling dan upskilling. Itu yang terkait dengan pembenahan terhadap pelatihan vokasi, termasuk dalamnya adalah kursus keterampilan. Nah, yang kelima adalah akan mengembangkan sistem penjaminan mutu. Itu yang dilakukan. Kelima tadi bisa berjalan dengan baik, perlu adanya kolaborasi. Ya, kolaborasi seluruh stakeholder. Apakah itu pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, apakah itu Kadin, apakah itu asosiasi, apakah itu dunia usaha dan dunia industri, apakah itu termasuk di dalamnya BNSP, Badan Standarisasi Nasional. Itu berkolaborasi, itu yang akan dilakukan pembenahan terhadap seluruh pendidikan vokasi. Kira-kira itu yang akan dilakukan. Nah, untuk menjamin ini berjalan, Perpres ini bisa dilaksanakan, maka langkah berikutnya sudah disusun strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi atau Stranas revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, termasuk saya juga anggota tim perumus dalam Stranas itu gitu ya. Itu dijabarkan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam melakukan revitalisasi tadi. Supaya ini tetap berjalan dan konsisten sampai mungkin tahun 2030-2035, maka perlu dibentuk dalam Perpres itu diamanahkan, perlu dibentuk namanya Tim Koordinasi Nasional
revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang diketuai oleh Menko PMK. Ya, anggotanya Menko Perekonomian, Menko Meninvest, ada Menko, ada Bappenas, ada Dalam Negeri dan sebagainya, itu ada di situ, ada Menteri Dikbud, Menteri Tenaga Kerja, semua menjadi anggota dan disusun tim pelaksana lagi untuk menjamin keberlanjutan dari provinsi. Terus di daerah dibentuk tim koordinasi daerah, apakah di provinsi, apakah di kabupaten kota. Ada namanya Pokja Kadin, ada Pokja Kementerian dan Lembaga, ada komite sektor. Jadi semua sudah di perangkat itu atau sudah kita siapkan secara lengkap, tinggal implementasinya saja. Itu kira-kira gambaran tentang Perpres revitalisasi. SMK SMTI Pontianak melaksanakan workshop pengembangan pelaksanaan program pengembangan guru berkelanjutan berbasis STEM Learning yang diikuti oleh semua guru, baik produktif maupun normatif. Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada para guru di SMK SMTI Pontianak tentang bagaimana mengasah kemampuan siswa dari keterampilan belajar dan berinovasi, kemampuan mencari informasi melalui media dan teknologi, serta keterampilan hidup dan berkarir. Selain itu, guru juga harus menerapkan 4 pilar dalam pembelajaran STEM, yaitu learning to do, atau mengajak siswa memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan. Learning to know, tetap belajar meskipun masalah tersebut sudah dipecahkan. Learning to be, atau menanamkan nilai etika dan tanggung jawab. Dan learning to live together, menanamkan cara menghargai orang lain dan bekerja sama sebagai satu tim. Kemudian, SMK SMTI Pontianak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem EKM. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya akan melaporkan perkembangan SMK SMTI Pontianak dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global. Untuk mewujudkan impian besar tersebut, SMK SMTI Pontianak mengacu pada keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1009 tahun 2021, yaitu tentang pembangunan vokasi industri bertaraf global menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian, dengan visi menjadi penyelenggara vokasi industri yang excellent dan bertaraf internasional dengan memiliki 5 misi. Misi yang pertama yaitu pengembangan pendidikan dual system atau sistem ganda dengan STEM learning model bertaraf internasional. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan vokasi industri dual system atau sistem ganda dimulai sejak awal proses penerimaan siswa baru yang memiliki bibit-bibit terbaik dari Kalimantan Barat maupun provinsi lainnya. Untuk itu, SMK SMTI Pontianak menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara rutin tiap tahunnya. Pelaksanaan PSB penerimaan siswa baru ini dilaksanakan secara daring, online untuk seluruh proses baik dari pendaftaran, ujian tulis, dan pelaksanaan wawancara melalui web yang dikembangkan secara mandiri oleh SMK SMTI Pontianak. SMK SMTI Pontianak bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kemenperin atau BPSDI Kemenperin menggunakan sistem JARVIS atau jalur penerimaan vokasi industri untuk menyaring bibit-bibit unggul yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Dari proses ini didapatkan di tahun 2021 536 pendaftar, sehingga total jumlah pendaftar yang melalui keempat jalur penerimaan siswa baru pada tahun tersebut adalah sebanyak 1.082 orang dengan jumlah peserta lulus daftar ulang sebanyak 344 orang. Pada tahun 2022 ini, SMK SMTI Pontianak melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru juga dengan jumlah pendaftar 1.382 orang dengan peserta lulus daftar ulang sebanyak 314 orang, yaitu rasio animo pendaftar 1:4,2. Nah, untuk praktek kerja industri, program vokasi pendidikan dual system di SMK SMTI Pontianak ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 yang dilaksanakan dengan menerapkan pola 3-2-1, yakni menempuh pendidikan selama 3 semester di sekolah,
2 semester di industri dalam bentuk praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, dan 1 semester kembali ke sekolah. Merupakan sistem pendidikan yang link and match antara program pendidikan dan penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di perusahaan industri. Melalui program ini, siswa diharapkan mampu menyerap berbagai perubahan teknologi baru yang dimiliki industri. Siswa akan mengikuti pola kerja industri, disiplin, budaya kerja, hubungan industrial, hingga pengembangan diri yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi siswa di industri tersebut. SMK SMTI Pontianak telah melaksanakan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, melakukan penyelarasan kurikulum pendidikan yang link and match dengan industri, revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di unit teaching factory, kemudian peningkatan kualitas kompetensi pendidik atau instruktur vokasi, kemudian penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi. Dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem IKM, khususnya di bidang industri, SMK SMTI Pontianak turut memberikan layanan kepada industri dalam pengembangan produk melalui teaching factory. Layanan tersebut telah menggandeng beberapa industri. SMK SMTI Pontianak juga mengembangkan kompetensi industri 4.0 melalui pengembangan satelit PD 4.0 dalam rangka percepatan adopsi industri 4.0 di tanah air. Kementerian Perindustrian juga tengah membangun Pusat Industri Digital 4.0 atau PD 4.0 yang diharapkan menjadi solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan jendela Indonesia 4.0 kepada dunia. Request for Information atau RFI menilai beberapa komponen untuk kesiapan PD 4.0, di antaranya produk dan layanan satuan kerja, lab, teaching factory, workshop, dinilai dari ketersediaan model proses manufaktur produk yang sudah terintegrasi, RFID, interface koneksi ke internet, condition monitoring, GPS, barcode. Selanjutnya teknologi satuan kerja, lab, teaching factory, workshop, dinilai dari penerapan keamanan cyber untuk mendukung konektivitas M2M atau komunikasi antar mesin dan antar satuan kerja dengan teknologi dan digitalisasi. Kemudian operasi lab, teaching factory, workshop, di mana data disimpan serta diintegrasikan dengan rantai pasok logistik secara real time dengan proses otomasi serta menerapkan sistem perawatan mesin secara real time dan OEE monitoring system. Selain itu, capability satuan kerja memiliki tempat training, pelatihan dengan pengajar, fasilitas penunjang yang memadai, serta penerapan kurikulum training, pelatihan sesuai dengan modul dan fasilitas atau alat yang dimiliki. Lalu innovation satuan kerja melakukan penelitian serta banyaknya pegawai serta kerjasama dengan pihak eksternal, nasional atau internasional, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Penelitian dipublikasikan skala nasional dan internasional terakreditasi. Ya, sesuai dengan arahan Corporate University Kementerian Perindustrian melalui BPSDNI, SMK SMTI Pontianak ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang benar-benar telah menerapkan mengimplementasikan 4.0 pada SMK. Oleh karena itu, apa yang kita buat ini sejalan dengan transformasi teknologi yang sekarang juga sedang dijalankan oleh industri. Jadi ketika industri itu butuh tenaga kerja yang punya skill 4.0, sekolah ini mampu menyediakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri di 4.0. Salah satu visi SMK SMTI Pontianak yaitu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun 2022, lulusan SMK SMTI Pontianak
telah terserap sebanyak 82,50%. Di antaranya 62,50% bekerja dan 20,00% melanjutkan pendidikan. Di tahun 2022 ini serapan kita sudah 82,5%, jadi udah 150 yang sudah terserap, 110-nya bekerja di industri, sementara 48 lainnya berwirausaha. Sementara yang untuk 48 orang itu melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian sisanya 17,5% itu mereka sedang dalam tahap proses seleksi. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang hadir tadi setelah siang ini mereka melakukan rekrutmen di SMK SMT Pontianak. Dan kemarin juga ada perusahaan yang datang hadir di wisuda. Kita gabungkan acaranya sekalian menghadiri wisuda sekaligus melaksanakan proses rekrutmen. Nah, sehingga serapan kita yang 17% ini benar-benar maksimal terserap ke dunia industri. Nah, Pak, jumlah itu Pak mengalami peningkatan nggak? Kalau tiap tahunnya kan kita ditarget 12 waktu tunggu itu, 12 bulan waktu tunggu itu harus terserap 100%. Kalau lihat grafik atau serapan tahun ini sepertinya ada peningkatan karena situasi COVID sudah mulai membaik. Jadi artinya permintaan perusahaan itu sudah semakin meningkat. Jadi seperti itu. Sebagai salah satu wujud nyata keterlibatan dunia usaha atau dunia industri pada kegiatan belajar mengajar, SMK SMTI Pontianak memiliki program guru dari industri atau yang biasa disebut sebagai kegiatan Silver Expert. Pada tahun ini, kegiatan Silver Expert telah berlangsung sebanyak 5 kali dengan mengundang berbagai industri. Seluruh siswa turut dilibatkan dalam kegiatan ini, tentunya dengan menyesuaikan profil masing-masing pengajar industri. Dengan adanya program pengajar dari industri ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana budaya kerja, membentuk kesesuaian teori yang disampaikan di sekolah dengan praktek di industri. Mungkin sekolah-sekolah kami di perindustrian memang ditujukan atau memang diharuskan ya menjadi role model untuk pendidikan SMK di seluruh Indonesia. Salah satunya SMK SMTI Pontianak ini. Dan mungkin kalau mau belajar tentang SMK yang benar dan memang sesuai dengan kebutuhan industri, ya bisa ke SMK SMTI Pontianak salah satunya. Saya apresiasi ya tahun ini dengan hampir terserapnya lulusan SMK SMTI Pontianak yang hampir 82,88 tadi ya, hampir 110 sudah bekerja. Dan itu yang diharapkan. Kita tidak menelorkan pengangguran, tetapi kita menciptakan tenaga yang bisa terserap di dunia industri. SMK SMTI Pontianak memberikan ruang gerak dan dukungan penuh terhadap peserta didik yang ingin meningkatkan prestasi melalui berbagai lomba, mulai dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Kami adalah siswa pemenang festival seni tingkat nasional level SN. Di sini kami akan menyampaikan kesan yang sekolah berikan untuk hal-hal berkesenian kami. Ada beberapa hal yang sekolah berikan untuk mendukung hal berkesenian kami ya. Yaitu adalah ruangan. Sekolah memberikan fasilitas seperti ruangan, waktu, dan beberapa hal lain lah yang bisa mendukung. Selebihnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru seni kami, yaitu Bapak Reza Zulenda, karena beliaulah yang membawa kami sampai ke titik ini. Pengalaman saya banyak sekali mendapatkan pengalaman di SMK SMTI seperti kayak prakerin, kerja industri selama 1 tahun, dan dari situlah kami tuh telah dilakukan kerja industri yang untuk mempersiapkan setelah lulus bekerja. Seperti itu. Analisis pengujian laboratorium. Sejumlah orang tua murid mengapresiasi kinerja para tenaga didik di SMK SMTI Pontianak. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah memberikan pelajaran dengan baik, sabar dan ikhlas
kepada anak-anaknya. Orang tua murid mengaku layanan pendidikan di SMK SMTI Pontianak sangatlah baik, terutama tentang personelnya. Sebab adanya kerjasama antara Dewan Guru serta orang tua, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar, yang membuat orang tua mengetahui info terbaru tentang anak maupun sekolah. Selain itu, sistem pembelajaran di SMK SMTI Pontianak dikatakannya berbeda dengan sekolah lainnya, di mana siswa bisa benar-benar paham tentang perindustrian, sedangkan untuk fasilitasnya sangat baik dan sudah sesuai. Mereka berdoa agar kedepannya SMK SMTI Pontianak bisa lebih sukses lagi dengan melahirkan alumni yang hebat. Layanan pendidikan sekolah SMK SMTI Pontianak ini sangat baik. Yang pertama itu tentang personil kegiatan belajar mengajarnya, guru-gurunya itu sangat baik. Dan juga adanya kerjasama antara para dewan guru dan orang tua, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar, sehingga kami dari orang tua murid itu bisa mengetahui info-info yang terbaru. Bangga guys? Bangga, saya sangat bangga karena anak saya bisa mengikuti pendidikan di sini. Mudah-mudahan kedepannya SMK SMTI ini bisa lebih sukses lagi dan melahirkan alumni-alumni hebat. Berikut testimoni dari perusahaan yang merekrut lulusan SMK SMTI Pontianak. Kita dari PT Anugrah, kesan kita bekerja sama dengan SMTI selama ini benar-benar sangat membantu sekali. Kami juga berharap ke depannya harus bisa saling berjalan teruslah untuk kerjasama ini, karena kami sangat membutuhkan lulusan-lulusan SMTI yang benar-benar berkompeten untuk bergabung di kami. Jadi untuk kerjasama antara PT Mutu Agung Lestari dan SMK SMTI, pertama kita udah berjalan mulai dari 2019 sampai hari ini. Nah, untuk kerjasama itu selalu kita perpanjang karena apa? SMK SMTI menjawab kebutuhan kami terkait sumber daya, terutama untuk di laboratorium di bagian analis. Itu yang baru kami rekrut kemarin. Di tahun ini juga kita ada rekrut sebanyak 4 orang. Nah, dan itu memuaskan kami, sehingga kami ketika membutuhkan sumber daya baru untuk di tempat yang baru, kami bisa langsung kontak SMK SMTI. Alhamdulillah ya Pak, kalau untuk alumni yang kami udah rekrut ini ya itu sangat menggembirakan ya. Kenapa? Karena kami perusahaan masineri ya, perusahaan manufaktur otomotif, dan jurusannya di sini kan permesinan Pak. Ya, mereka sudah punya basic, di sana tinggal kembangkan. Bahkan yang kami rekrut yang sekarang ini ada peningkatan multi skill Pak. Ya, jadi bisa hanya sekarang EDM, WLCAT, CNC gitu ya. Kami dari pimpinan dan juga manajemen sangat berterima kasih dengan kerjasama yang sudah kita jalankan sepanjang ini dengan SMTI. Kami sangat terbantu dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak tamatan dari SMK SMTI Pontianak, dan kami berharap kerjasama ini kita tingkatkan bersama-sama ke depan. Kami dari PT Nextwave cukup sangat terkesan juga di awal, karena ini pertama kalinya kita bekerja sama dengan SMK SMTI Pontianak, dan kebetulan karena kebutuhan kita cukup tinggi untuk di area Kalimantan, jadi kebutuhan untuk karyawan atau anak-anak fresh grade lebih tepatnya itu banyak, dan kebetulan salah satunya adalah SMK SMTI Pontianak ini. Dan untuk kompetensinya sendiri sebenarnya sesuai, karena kebutuhan kita sebenarnya backgroundnya itu lebih ke listrik ya, lebih ke kelistrikan, terus juga jaringan komputer ya, itu juga sangat masuk karena kita bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kebutuhan untuk fresh grade mungkin itu sangat memadai dan cukup sangat membantu buat kita. Kebetulan pertama kali kita hire itu mereka langsung jadi karyawan kita, dan kedua kali kita proses untuk interview lagi
dan puji Tuhan semuanya masuk dalam kriteria kita juga, dan mereka cukup sangat antusias untuk masuk sebagai karyawan kita, salah satunya sebagai installer di awal, karena kita ada jenjang karir dari installer nanti jadi TL, team leader, kemudian nanti jadi engineer. Maulidi Murni dan Gunawan Pontipi memberitakan.